Apa sudah masuk semua? Suara saya terdengar? Terdengar Terdengar Ibu. Apa sudah masuk semua? belum Ibu? Belum ya. Absensinya boleh diisi dulu ya. Untuk absensinya sudah ya? Siapa yang absensi ini? Satu angkatan ya? Jangan lupa absensi ya. Ini kita mulai aja, bisa? Saya Ibu. Hmm. Oh iya, saya mau tahu nih siapa yang belum hadir ya. Sebentar kita cek dulu. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Hmm. Arin Oktaviani hadir? Hadir Ibu. Ratih Trisna Prinkana? Hadir Ibu. Valencia? Hadir Bu. Zakia? Hadir Ibu. Ernida Oktabella? Hadir Ibu. Rozi Parahmi? Rozi Parahmi? Rozi Parahmi hadir? Tidak? Rozi Parahmi. Dea Amanda Putri? Hadir Ibu. Mutia Kolbu Nizami? Hadir Bu. Alia Dwi Savitri? Alia Dwi Savitri?
Alia Dwi Safitri, Farid Miftahul Aras, Farid Miftahul Aras, Farid Miftahul Aras, Isma Ayu Natasa, Isma Ayu Natasa, Isma Ayu Natasa, Izin Ibu, Isma lagi kerja Ibu. kerja nggak bisa ikut Zoom. Lagi ngasir kayaknya Ibu dianya. Lagi ngasih nggak bisa masuk Zoom. Berarti nggak hadir ya. Isma. Tiara Aureliana Bella, Hadir, Bu. Muhammad Ilham Fauzi, Hadir, Bu. Adinda Putri Ramadhani, Adinda Putri Ramadhani, Adinda Putri Ramadhani, Eka Oktaviani, Hadir Ibu. Sari Mustika, Hadir, Ibu. Salsabila Rifda, Salsabila Rifda, Salsabila Rifda, Ratu Maliamida, Ratu Maliamida, Ratu Maliamida, Muhammad Rafi Azahran, Hadir, Bu. Amalina Utami, Hadir Bu. Waldani Erkandi, Hadir Bu. Maimunah, Hadir. Fitriani Agustin, Fitriani Agustin, Hadir, Bu. Septiani Nurjana, Hadir, Ibu. Husnul Hayati, Hadir Ibu. Erin Agriani, Hadir Bu. Dian Yunita, Hadir Bu. Siska Rani, Hadir Ibu. Feni Akmalia Alda, Hadir Bu. Vika Marcella Patrin. Hadir Bu. Oke, baik, terima kasih. Maaf Ada Bu, yang belum? izin Bu, Alia hadir Bu, Ali Dusya Fitri hadir Bu. Tadi banyak pasien Bu, maaf ya Bu. Siapa namanya? Alia Dusya Fitri Bu. Alia Dwi Fitri. Ya Bu, makasih Bu. Ya, Bu, izin Bu, Salsa juga hadir Bu. siapa? Salsabila Rifdai Bu. Siapa? Salsabila Rifdai Bu. Salsabila Rifda. Iya, Ada lagi? Ada lagi?
Sudah ya berarti ya. Apa sudah terlihat? Terlihat Ibu. Terlihat ya. Terlihat Ibu. Baik. Untuk pertemuan kedua kita membahas tentang sel tumbuhan. Struktur umum tumbuhan, dunia tumbuhan itu dibagi menjadi dua. Dia memiliki jaringan pembuluh yang mengangkut air dan nutrisi. Ada yang tidak memiliki jaringan pembuluh seperti alga, lumut, dan lumut kerak. Nama lainnya Tracheophyta dan Talophyta. Tumbuhan berpembuluh dibagi menjadi dua. Memiliki alat reproduksi tersembunyi, biasanya itu seperti pada paku-pakuan, divisi Psilophyta, divisi Microlophyta, atau disebut juga Lycophyta. Yang kedua itu tumbuhan berbiji atau divisi Atrophyta. Pembagian tumbuhan ini untuk pembagian tumbuhan-tumbuhan berbiji ya, ada dua. Gymnospermae itu tumbuhan berbiji terbuka tanpa bunga dan buah. Yang kedua Angiospermae, tumbuhan berbiji tertutup, berbunga dan berbuah. Jadi keduanya ini bertolak belakang. Angiospermae itu merupakan kelompok tumbuhan yang paling akhir muncul dan sekarang membentuk bagian utama vegetasi alam yang dibudidayakan. Sel sendiri itu merupakan suatu satuan terkecil dari penyusunan suatu tumbuhan, berisi substansi hidup yaitu protoplasma dan diselubungi oleh dinding sel. Sel tumbuhan berbeda dengan sel hewan. Jadi sel tumbuhan dengan hewan itu sangat berbeda. Sel tumbuhan memiliki dinding sel yang nyata dan bersifat kaku. Sel tumbuhan juga memiliki organel khusus untuk fotosintesis, yaitu yang disebut kloroplas atau plastida. Sel tumbuhan memiliki vakuola yang berfungsi sebagai tempat cadangan makanan dan memelihara kekakuan dinding sel dari cengkeraman stres lingkungan. Nah, berikut ini ciri-ciri dari sel tumbuhan. Dia memiliki dinding sel untuk sel tumbuhan. Yang pertama, dia memiliki dinding sel, memiliki plastida. Plastida itu kloroplast, kromoplas, dan leukoplast. Lalu memiliki vakuola yang besar. Ukuran nukleusnya lebih kecil dibandingkan vakuola. Bentuk selnya tetap. Penyimpanan energinya dalam bentuk butiran pati. Untuk fungsi sel tumbuhan, yang pertama dia mengatur semua aktivitas tumbuhan. Keseluruhan aktivitas tumbuhan diatur itu di sel tumbuhan. Berperan langsung dalam proses tumbuh kembang tumbuhan, menyimpan dan membawa sifat genetik tumbuhan, menyusun dan membawa sifat genetik tumbuhan. Menjaga bentuk tubuh tumbuhan. Nah, berikut ada foto di bawah itu sitoplasma, dinding sel, dan nukleus. Sel hidup mengandung protoplasma. Protoplasma didefinisikan sebagai isi sel hidup. Protoplasma sebuah sel disebut protoplas. Sel dapat dibagi menjadi protoplas, yaitu seluruh bagian dalam sel, dinding sel yang mengelilinginya. Ini untuk dinding sel. Dinding sel merupakan ciri khas sel tumbuhan, bakteri, fungi atau jamur, dan alga.
menyebabkan sel tidak dapat bergerak dan berkembang bebas seperti sel hewan. Memberikan dukungan, perlindungan, dan penyaringan atau filter bagi struktur dan fungsi sel sendiri. Terbuat dari berbagai macam komponen. Kalau tumbuhan, polimer karbohidrat seperti pektin, selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Untuk alga, glikoprotein, pektin, dan sakarida sederhana gula. Dinding sel itu tipis, dia berlapis-lapis, dan pada tahap awalnya lentur, menjadi tebal dan kaku setelah tumbuhan dewasa. Jadi lentur dulu, kalau udah dia dewasa, dia akan tebal dan kaku. Ada bagian yang tidak menebal, disebut noktah. Bagian yang tidak menebal itu disebut noktah, sehingga terjadi hubungan antara sitoplasma satu dengan yang lain disebut plasmodesmata. Sebagian besar isi sel berupa air. Tekanan air atau isi sel terhadap dinding sel disebut tekanan turgor. Ini untuk gambarnya, gambar dinding sel. Berikut keterangannya ya. Lanjutannya, berikut sel tumbuhan, perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Kita lanjut ke protoplas. Protoplas dapat dibagi menjadi sitoplasma dan nukleus. Izin Ibu, Ya, Ratu Malia hadir Bu, saya baru pulang kerja. siapa? Ratu Malia Mida Bu, Ratu Malia Malia Mida. Mida. Bentar. Mida. Baik. Ya. Bisa saya lanjutkan? Kasih Bu. Ya. Selanjutnya ya. Protoplas tadi dapat dibagi menjadi sitoplasma dan nukleus. Sitoplasma meliputi retikulum endoplasma, diktiosom, mitokondria, plastida, mikrobodi, ribosom, serosom, mikrotubul, mikrofilamen, vakuola, dan zat ergastik. Sitoplasma adalah bagian protoplasma berupa cairan kental. Sebagian besar 85 sampai 90% sitoplasma terdiri dari air, di samping senyawa yang berada dalam larutan sebagai koloid atau terlarut. Untuk susunan kimiawi sitoplasma, secara umum sitoplasma terdiri dari oksigen 62%, karbon 20%, hidrogen 10%, dan nitrogen 3%. Sisanya 5% terdiri dari sekitar 30 unsur yang terpenting, diantaranya Ca, Fe, Mg, Cl, P, K, dan S. Ditemukan juga dalam jumlah yang lebih kecil berikut ya, Bu, Cu, Fl, Mn, dan Si, Zn, dan Cu. Protoplasma sel mengandung zat organik yang penting, diantaranya adalah karbohidrat 13%, lemak dan protein 15%, nukleoprotein. Sifat fisika sitoplasma, protein dalam sitoplasma terdapat dalam keadaan koloid. Sitoplasma hidup tampak bening dan transparan. Istilah sitoplasma dasar dan sitosol dipakai untuk bagian sitoplasma di luar organel yang dibatasi membran. Untuk organel dalam sitosol terdapat sitoskeleton yang mendukung bentuk sel dan mampu menempatkan organel serta menggerakkannya.
Di dekat dinding sel, sitoplasma dibatasi oleh membran plasma yang disebut plasma lemma, yang berbatasan dengan vakuola disebut tonoplasma. Bagian sitoplasma di antara kedua membran tersebut berbutir dan sering disebut polioplasma. Untuk nukleus itu ditemukan pada sel eukariotik, mengandung sebagian besar materi materi genetik sel dengan bentuk molekul DNA linier panjang yang membentuk kromosom bersama dengan beragam jenis protein seperti histon. Gen di dalam kromosom-kromosom inilah yang membentuk genom inti sel. Fungsinya menjaga integritas gen-gen, mengontrol aktivitas sel dengan mengolah ekspresi gen, mengorganisasikan gen saat terjadi pembelahan sel, memproduksi mRNA untuk mengkodekan protein, tempat sintesis ribosom, tempat replikasi dan transkripsi dari DNA, mengatur kapan dan di mana ekspresi gen harus dimulai, dijalankan, dan diakhiri. Dalam sitoplasma terlihat jalinan struktur membran dan dibangun oleh lipid dan protein, serta membentuk sistem pipa halus yang beranastomosis. RE tersusun dari satuan membran ganda, dapat berbentuk sisterna atau wadah yang melebar, tubul seperti pipa atau lapisan berlubang. Dan berada juga dalam plasmodesmata, yaitu benang sitoplasma yang menembus dinding bersama dari dua sel yang berhimpitan. RE berfungsi dalam pengangkutan di dalam sel, yaitu mengangkut bahan yang disekresikan. Diktiosom terdiri dari tumpukan kecil vesikula pipih yang tepinya tidak merata. Diktiosom berfungsi dalam memproses bahan ketika digerakkan melalui sel atau keluar sel. Beberapa vesikula yang berasal dari RE berkumpul di satu sisi diktiosom, kemudian membentuk vesikula baru bagi diktiosom. Untuk fungsi utama vesikula yang diproses dalam diktiosom adalah dalam sekresi karbohidrat, misalnya nektar, bahan dinding sel, lendir, atau ikatan antara gula dan protein, atau namanya likoprotein. Untuk mitokondria itu dapat dilihat dengan mikroskop cahaya warna Janus green, berbentuk bulat, memanjang, dan kadang-kadang berkuping. Mitokondria berfungsi dalam respirasi aerob dan memasok ATP sebagai sumber energi utama bagi sel. Mitokondria terlibat juga dalam metabolisme zat antara. Ini untuk plastida. Plastida merupakan organel yang sangat dinamis dan mampu membelah, tumbuh, dan berdiferensiasi menjadi berbagai bentuk. Pada sel muda tumbuhan tinggi, plastida biasanya tidak berwarna dan disebut leukoplast atau proplastida. Pada daun, plastida berwarna hijau yang disebut kloroplas. Pada buah masak kadang-kadang kuning atau merah disebut kromoplas. Leukoplas dapat membentuk butir pati yang disebut amiloplas. Leukoplas membentuk minyak atau lemak dan disebut elaioplas, misal pada epidermis daun vanili atau vanila. Mikrobodi itu ada dua kelompok mikrobodi. Yang pertama, peroksisom yang berhubungan dengan
kloroplas dan merupakan tempat fotorespirasi asam glikolat. Yang kedua, glioksisom yang terlibat dalam penggunaan asetil CoA pada waktu pengarahan cadangan lipid, terutama sewaktu perkecambahan biji yang mengandung minyak. Untuk ribosom itu dia berfungsi dalam sintesis protein. Terdiri dari dua bagian yang masing-masing tersusun oleh ARN ribosom dan protein. Keduanya disintesis di nukleus, bergerak keluar inti ke sitoplasma, kemudian berikatan sesamanya dan dengan ARN duta atau mRNA untuk mentranslasikannya ke dalam protein. Perosom itu merupakan tubuh lipid berbentuk bulat. Beberapa penelitian berpendapat bahwa perosom dibatasi oleh membran. Sedangkan untuk penelitian lain menganggap bahwa batas luar organel ini terdiri dari selapis molekul lipid yang dibentuk sebagai tanggapan terhadap sitoplasma sekelilingnya yang mengandung air. Itu yang ini mikrotubul. Mikrotubul terlibat dalam membentuk serta mempertahankan bentuk sel serta diferensiasi kimiawi. Dia menghasilkan bentuk sementara yang kemudian dipertahankan secara permanen oleh dinding sel. Untuk susunannya dapat menangkap dan memandu vesikula ke tempat sintesis atau dapat memisahkannya dari tempat seperti itu. Mikrotubul dapat mengarahkan fibril selulosa di saat dinding dibentuk. Saat mitosis, kumparan dibentuk oleh mikrotubul yang mengarahkan dan menggerakkan kromosom. Saat sitokinesis, mikrotubul membentuk fragmoplas yang mengendalikan peletakan, penempatan, dan dinding baru. Mikrofilamen merupakan struktur protein yang sangat ramping, terdiri dari aktin dan terlibat dalam gerakan di dalam sel. Sebentar ya, saya ambil casan laptop dulu ya, izin ya.
Tadi sampai mana ya? Ibu, izin Iya, Ibu. iya gimana? Suaranya nggak kedengar, putus-putus. Izin Ibu. Apa sudah jelas suaranya? Masih putus-putus sih saya. Atau sinyal saya yang nggak bagus ya? Izin Ibu. Saya Ya, Dinda Putri Ramadhani. Tadi waktu Ibu panggil belum bisa off cam Ibu karena lagi kerja di apotik, lagi rame. belum bisa on cam. Iya, yang tadi waktu Ibu manggil. Siapa namanya tadi? Adinda Putri Ibu. Adinda Putri Ramadhani ya? Iya Ibu. Oh ya, oke. Maaf Ibu ya. Ya, Adinda Putri Ramadhani ya. Ada lagi nggak yang tadi saya panggil tapi Ibu izin Ismail Natasha tadi hadir Bu, cuman lagi rame customer Ibu. siapa namanya? Isma Ayu Natasha Ibu. Isma Ayu Natasha. Iya. Ada lagi? Siapa tadi lagi? Rozipa Rahmi. Ada? Rozipa Rahmi? Nggak ada? Memang nggak ada berarti ya? Farid? Hah? Halo? Farid Miftahul. Ada? Farid? Berarti yang memang benar tidak hadir si Rozi Parahmi dengan Farid ya. Selebihnya sudah di absen ya. Atau ada nama yang belum dipanggil? Ada nama yang belum dipanggil? Sudah semua? Sudah semua ya. Berarti dua ya, Rozi Parahmi dengan Farid. Ibu, izin Ibu, Rozi Parahmi lagi ada acara di keluarga Ibu. Ada apa? Ada acara keluarga Ibu. Ya berarti dia tidak hadir kan? Memang benar nggak masuk Zoom kan? Iya, baik Ibu. Si Farid, kalau yang Farid ada info? Farid lagi kerja Ibu. Berarti dia memang nggak masuk Zoom kan? Iya Ibu. Ya oke. Baik.